Ini nggak ada. Tampilkan identitas. Sepertinya Sambil kita, kayaknya semuanya lah. iya, kasus yang pertama. Tadi kata-katanya. Halo, Pak. Itu mau nanya, ini kasusnya kan ada 4, Pak. Itu ke semuanya apa satu aja? Tadi saya juga kurang fokus, tapi aku tanya ke Ibu Firda dan kita katanya 4 kasus itu kita kupas semuanya. Oh gitu ya. Oh ya, oke. Oke. Oke, kita hentikan berbagi dulu. Bu gitu. Norma. Ya, siap. Ini saya kirim apa ya? Gimana? Kasusnya. Ya. Iya. Kita bahas yang pertama, Bu. Oke, Coba. sebentar ya. Saya ini dulu. Saya ambil dulu kasus yang pertama. Aku tadi kemana sih? Kok nggak denger? Ibu telat gabung tadi tuh. Lah, jam siang. Iya. Kasus yang pertama tuh yang guru matematika itu bukan? Iya, Bu Santi tadi kan? Bu Santi sakit, bla 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 bla. Oke. Coba Ibu baca, Bu. Sebentar. Bu Norma. Ya, siap. Itu WA-nya. Gimana? Sebentar ya. Cek. Saya tak ngopi dulu ini. Nanti saya inikan saja. Saya bagi aja ya. Sebentar saja. Jadi kan nanti ada perbandingan dengan kelompok lain gitu kayaknya. Lain ya, iya. Oke. Bu, mana tadi? Saya izin share screen ya. Iya. Sekalian nanti langsung kita itu. Oke. Sebentar. Apakah sudah jelas, Bu? Iya. Oke. Kita baca dulu ya. Silakan dibaca masing-masing. Nanti baru kita ambil kesimpulannya. Yang benar itu. Ada orang penting. Kalau ada sakit. Jadi yang nggak penting boleh sakit. Mak Lili, mau gue silakan. Ada yang sakit, Mbak. Adik kakak. Itu nggak boleh kita. Jangan itu minta kata dia. Oke. Langkah restitusi ya. Ya, langkah restitusi. Kita tulis di situ dulu sebelum ini ya. Iya. Jadi langkah restitusi itu kan ada 3 ya, Bu ya? 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan yang salah.
Benar. Terus menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinannya. Iya. Kalau Terus kayaknya yang sesuai sama kasus itu tuh menstabilkan identitas nggak, Bu? Menurut Ibu gimana? awalnya itu ada menstabilkan identitas, ada bagian tadi ya di atas tadi dak. Terus Ya, ada juga ibu terus itu iya, menanyakan validasi tindakan, ya kan? tindakan yang salah. Kira-kira betul Ah, nggak ini tadi? Mana tadi? Baik, Vivi model mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti ini menanyakan keyakinan kelas ya. Terus ada validasi menanyakan. tindakan juga tadi di atas tadi apa ya? Ini apakah mereka Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan masalah yang ada? Ya, itu Iya. keyakinan ya. Ini validasi tindakan toh. Oh, validasi tindakan. Oh iya iya iya. Kalau apakah mereka bisa lakukan untuk memiliki masalah? Kalau Nanti validasi yang tindakan mana? yang Ibu, Ya, ini nyari apanya, Bu? kita analisis, Pak. nyari Analisis. ini Pak soalnya Pak. Ah, Langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Jadi kan Oh, restitusi itu kan ada ini yang 3. di bawah ini memang udah ada soalnya, Bu. Dalam kasus di Iya. atas Iya, memang sudah ada tertulis ya, Bu ya. Oh. iya. Dalam kasus di atas langkah restitusi apa saja yang dijalankan Ibu Santi. Mm-mm. Kan kasusnya ini. Mm-mm. Langsung kita ketik aja, Bu. Misalnya Ya, yang menstabilkan identitas. Nah, tindakan yang dilakukan Bu Santi itu apa? Tindakan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja. bisa itu kan kalau di sini menstabilkan identitas itu bertujuan untuk mengubah identitas anak orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Mm-mm. Kata-katanya begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya. Itu untuk menstabilkan identitas. Kalau di kita tadi yang menstabilkan identitas yang mana, Bu? Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ini Ibu ya? Eni. Yang ini ya? Itu. Ibu Santi memanggil Pipi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Nah, mana, Bu? Ini Bu. Ya, Ibu Ini, Santi Bu. memanggil. Ini gimana Bu Bu Willy? Tunggu. Kalau saya ini kalau menurut saya ini Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. ya. Ini apa? Bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta itu yang maaf. memvalidasi, tidak Bu? Memvalidasi tindakan. Oh iya, itu yang memvalidasi ya. Bukan yang tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Ini masuk ke menstabilkan identitas. Oke, sama dengan Pak Anu tadi ya, berarti ya. Kita tulis dulu ya, Bu. Satu, tindakan Bu Santi. Bu Anti sampean. Santi. Menstabilkan identitas. Ini ya.
Ya. Oke. Terus selanjutnya nggak nampak ya kalau merah ya? Di itunya, di blok belakangnya aja, Bu, warna belakangnya. Balikkan lagi ke anu aja deh. Ke hitam deh. Kita merengkan aja ya. Boleh. Atau enggak Bu, dikasih. izin bentar ya. Mau Boleh. izin bentar ya, Bu ya. Nggak boleh. Terus yang kedua, apa tadi Bu? Oh, validasi tindakan ya. Ya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Itu yang mereka bersedia melakukan perbaikan, memperbaiki permasalahan yang ada gitu kan. Mana tadi? Ini ya, Bu Santi melakukan tindak dulu saja dilakukan. Yang mana? Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak rasa tidak dihormati ini? Apa? Baik Bukan Vivi yang apa maupun yang- Natali mengakui Mm-mm. bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bukan ya? Bukan. Apa yang mereka itu ndak? Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Mana tadi? Bu? Bukan. Apakah mereka bersedia melakukan perbaikan, Ini. memperbaiki permasalahan yang ada? Iya. Mana? Baris keberapa ini? Baris yang itu dak, Ibu Santi melanjutkan kembali. Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Oh ini ya. Kalau nggak salah sih itu. Ini Cuman- kan udah mencari solusi ya. Harusnya Bu Iya. Santi kan nanya dulu, salahmu apa gitu enggak sih? Iya, yang di atas berarti Ibu Santi Ah. menanyakan, apakah mereka Ini- bersedia melakukan perbaikan? Ya. Bu Santi ini ya. Ini ya. Ini yang validasi apa ya? Menanyakan keyakinan, Bu. Validasi dulu, tindak- Pak. Validasi Yang dulu ya. kalimat kedua itu, Bu. Ya, ini berarti. Mm-mm. Oke. Apakah ini? Apakah ditambah dengan yang tadi? Untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi, Ibu Santi, Iya. Ibu N. Ini salah enggak sih? Ini Bu N enggak sih? Bu Santi. Ibu Santi menanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Maksudnya Santi. Ibu Eni tadi kan yang nggak dihormati Bu Eni. Apa gitu yang sih? mereka untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Oh gitu. Ibu Santi. Ya, iya benar, Bu. Oke. Terus kalau yang ini Ibu yang itu Santi, yang kalimat kedua itu yang mana? Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan ini memperbaiki permasalahan yang ada. Itu ini termasuk nggak? masuk ke apakah kan validasi tindakan yang salah kan ini kan? Mm-mm. Ini ya. Nanti satu lagi ini ya. Mm-mm. Aduh, nge-lag pula. Saya masalahnya. Coba dulu. Oh, hilang. Aduh. Oh, oke, lag dia. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Bukan yang itu, Bu. Itu tuh kayaknya yang keyakinan, enggak? Yang kalimat kedua. Kalimat kedua yang di atas. Oh, mana? Ini Ibu ya? Santi menanyakan. Ini ya? Nah, itu termasuk nggak validasi tindakan yang salah? Iyalah. Kalau ini gimana, Bu? Gimana, Pak? Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Identitas nggak sih, Pak? Itu Jadi identitas, validasi Pak. Validasi Iya. tindak. Bedanya apa, Bu? Validitas dengan yang tindak identitas, Bu. Coba Bu Nurul baca lagi yang pengertian Identitas menstabilkan identitas itu
mana tadi? Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yo. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu kan? Ya. Jadi menstabilkan identitas itu, misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Ya. Terus Ibaratnya tuh menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan itulah gitu. Betul, iya. Kalau validasi tindakan biasanya kata-katanya begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu untuk validasi tindakan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, berarti pas ini Bu, apakah mereka bersedia melakukan perbaikan, itu pas itu untuk validasi ya. Ya, validasi Ini, Bu, tindakan. ini dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Itu kan ada kata-kata situ, Bu. Itu kan termasuk tindakan, Bu. Nah, itu nanti masuk ke keyakinan. Kita kan nanyain keyakinan dulu. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kalau misalnya keyakinan kayak gitu, seperti itu. Iya. Nah, terus atau keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu. Berarti ini kita tambahkan di sini ya. Masih validasi ya. Iya, Bu. Jadi yang pertama tadi ini dengan ini. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Bu Santi. Ya. Pas ya? Ya, man. Next. C ya berarti. Oke, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Oke. Kalau menanyakan keyakinan itu yang tadi, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Mana ya? Untuk memperbaiki masalah. Ya, ibaratnya kita meyakinkan apa yang dapat mereka lakukan gitu loh untuk memperbaiki masalahnya. Bu Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Berarti mana? Ibu mana nih? Bu Pipi. Oh, kalau Kabul Pipi itu. Baik Pipi maupun Natali ya mengakui bahwa ini untuk ini kalau nggak salah tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus Ibu Santi melanjutkan kembali. Ini keyakinan kelas kan? Sudah keyakinan kan, Bu? Iya. Iya. Kalau saya lebih cenderung ke mana, Bu? Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Tindakan menanyakan keyakinannya. Yang di bawahnya itu. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Oke, masuk juga. Kan pertama kita nanyain dulu itu. Kan ini udah keyakinan kelas ya, gitu kan. Nah, sudah nanyain keyakinan kelas, jadi apa yang harus yang harus diperbaiki gitu kan? Oke, bisa juga iya. Seperti itu. Itu berarti ya. Nah, berarti yang tadi dihapuskan ya salah satu ya. Tadi kan yang ini validasi tindakan tadi kan ini. Apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati? Bukan ya?
Sebentar. Iya. Iya itu Oke, satu. berarti ini ya Bu ya, ini ya. Ini masuk keyakinan kelas kan, berarti keyakinan kelas ada 2 ya. Iya. Satu, mereka mengakui tadi dengan ini. Terus yang satu lagi, ya dah. Oke, ada lagi? Nomor 1? Cukup. Udah. Pertanyaan nomor 2. Oke. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Menurut Ibu sesuai nggak? Dia tadi mengusulkan mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya, temanya penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Dan bagaimana penerapannya di sekolah. Cukup, masuk akal lah ya. Kalau saya sih sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Oke, sepakat ya berarti ya. Iya, langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Oke. Kontrol C. Nomor 2. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Langkah restitusi yang dipilih oleh Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka adalah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka adalah mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelas, Kak. Iya. Mengadakan sebuah dengan tema gitu ya. Iya. Cukup? Nomor 2? Ada tambahan? Nomor 2. Tema yang mereka pilih ada tambahannya, Bu? Tidak, tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas. Terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Cukup? Ya, mengirimkan email ke Bu Eni itu, Bu. Kenapa? Mengirimkan email ke Bu Eni itu tindakan restitusi. Langkah yang kedua. Mengadakan diskusi terus. Iya, mengirim email. Mengirim email ke Bu Eni. Oh gitu ya. Oke, terus memberitahu kepada Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka berarti akan ini emailnya minta maaf gitu ya. Iya. Oke, kita copy. Oke. Berarti yang kedua apa begini? Ya. Oke. Ada tambahan? Sip, aman. Oke, nomor 3 ya. Oke. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Bu Eni tadi ini ya, ini sebagai teman.
Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Posisinya sebagai teman. Posisi Natali, Bu Eni. Ya. Posisi Bu Eni dalam Sisi yang diambil Bu Eni adalah sebagai teman. teman. Posisi kontrol itu belum ngeprint sih. Oke. Nada suaranya nggak dituliskan, Bu. Oh, Menunjukkan posisi teman itu. mana ya? Ini. Mana yang mana nih? Menyapa Vivi dan dengan ramah ya? Ya, ramah, akrab, bercanda. Sampai tolong bantu Ibu ya. tunggu nge-lag dia. Enggak, Di sini kita ya. simpulkan. Oh gitu, simpulannya aja, boleh. Nada suaranya gimana? Misalnya ramah, akrab, terus bercanda gitu kan. Kan ada bercandanya itu kayaknya. Oke, bentar ya. Terus bahasa tubuh yang diberikan itu merapat pada murid, mata, dan Hal senyum. ini dapat diketahui dari cara menyapa yang ramah. Terus kayaknya ngajak bercanda juga ya sebenarnya ya. Ya, ramah, akrab, dan bercanda itu aja kayaknya sih. Akrab, ramah, akrab, dan serius, nggak serius tapi serius gitu, apa namanya? Ramah, akrab, dan apa Bu? Ya, Nanti kalau itu nanti dibilang bahasa tubuhnya itu merapat pada murid. Dia nggak serius bahasa tubuh yang diberikan. mendekati murid gitu ya, jangan merapat, nanti kok kayaknya merapat-rapat gitu. Ya, ya kayak berpihak pada murid lah ibaratnya kan. Oke. Lanjut. Nomor 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Mendukung. Ya. Kalimatnya tadi nggak jadi dicantumin ya Bu. Yang ayolah tugasnya dikerjakan. Yang itu tadi. Oh gitu. Tadi katanya ininya aja. Ya itu ditulis juga, terus kalimatnya juga bagusnya ditulis juga apa kayak gimana Bu? Oh nggak apa-apa sih, biar lebih meyakinkan. Lebih rinci, ya nggak apa-apa. Lebih rinci aja Bu. Oke, nggak masalah, tinggal ngopi juga. Ini satu kasus ya? Baru satu kasus nih. Nanti kita salah kerjain pula kan kasus 4, ngapa nggak mulai dari kasus 4 tadi kita ya? Oke, habis ini kita kasus 4 ya. Ya langsung ke kasus 4. Loncat Bu. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh? Mendukung dan mengapresiasi tindakan. Iya. Oke, ntar ya. Ini ada jam. Saya akan mendukung keputusan Bu Santi karena posisi kontrolnya adalah sebagai manajer. Oh, semuanya kok memang. Semuanya. Semuanya. Ilma bilang iya, Bu Ilma bilang, Bu Lestari bilang, udah semuanya. Iya Pak Sapar juga bilang nih. Oke, berarti kita. Tapi besok presentasi 25 menit kan? Besok Pak Kabul lah yang presentasi, asik. Iya.
Posisi siapa nih? Posisi Pak Hasan ya. Pak Hasan. Harusnya Pak Hasan Mendu- gimana? Mendukung, Bu. Mendukung Mendukung tindakan dan Bu Santi. mengapresiasi Heeh. tindakan Ibu Santi. Bu Santi. Santi. Sebab tindakan tersebut Sebab sudah sesuai dengan apa? Dengan ini tahapan restitusi ya. Bu Willy masih di sekolah, Bu? masih Waduh. Belum makan nih, Bu. Sama lah. sama ini. Makan Tenangin angin aja aja. dulu. Oke. Posisi Pak Hasan mendukung dan mengapresiasi tindakan Bu Santi sebab tindakan tersebut sudah sesuai dengan tahap restitusi. Gimana? Ada tambahan? Tambahin juga, Bu. Boleh biar kenyang. Apa, Bu? Pak Hasan mendukung keputusan Bu Santi karena posisi kontrol sebagai manajer. Itu ditambahin di situ aja. Oke. Sesuai dengan posisi sebagai manajer. Tadi kan tahap restitusi. Nah, itu diganti Oke. dengan sudah sesuai dengan posisi kontrol sebagai manajer. Restitusinya dihapus. Ya, jadi kita langsung fokus ke posisi Oke. kontrolnya sebagai manajer. Sesuai dengan posisi Pak Hasan sebagai manajer gitu ya. Bu Santi Iya. sebab tindakan tersebut sesuai dengan Posisi kontrolnya Pak Hasan sebagai manajer enggak sih? yang Manajer sebagai kontrol. manajer itu Bu Santi nggak sih, Bu? Sebagai kontrol ya? Kan kita tadi misalnya kalau kita berperan sebagai Pak Hasan, gimana menyikapi Bu Santi kan? Ya, Iya betul. Pak Hasan mendukung keputusan Bu Santi karena posisi kontrolnya itu sebagai manajer gitu kan. Nah, ya benar itu. Mendukung dan mengapresiasi tindakan Bu Santi sebab tindakan tersebut sudah sesuai dengan posisi kontrolnya sebagai manajer. Yang Pak Hasannya dihapus itu. Sesuai dengan posisi kontrolnya sebagai manajer. Oke. Nah, Lanjut. Next. Kasus kedua. refleksinya nggak deh? Nggak deh. Ada, Po? Enggak Nggak ada. Dah selesai. Udah selesai. Kirain ada refleksinya juga. Kasus 2. Kasus 2. Sabrina. Si Felisa. Ini kasusnya masalah sepatu ya, Bu? Ya, betul. Ini agak sadis juga nih Pak Lukman nih. Iya. Sepatu hitam jadi Boleh dia coklat. nanti. Pak Lukman ini penghukum lah. Tapi betul juga sih, harusnya nanti dimudah-mudahkan sama siswa. Iya. Ya. Belajar Serba tanpa salah. sepatu seharian. Masya Allah. Oke. Bisa lanjut ke pertanyaan? Ya, next. Oke. Pak Lukman apa? Jahat Pak Lukman ini.
Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil Pak Lukman? Jelaskan. Apa indikatornya? Jawaban. Udah jelas sekali itu. Posisi Satu. kontrol Pak Lukman adalah penghukum. Posisi Pak Lukman adalah pemberi hukuman. Posisi kontrol ditambahkan, Bu. Posisi Kontrol. koma ya. Posisi Posisi- kontrol Lukman adalah pemberi Oh, ini. hukuman. Iya, ditambahkan posisi kontrol. Tenang nih Yan, kontrolnya. Tapi bahasnya 5 posisi kontrol. Iya, posisi kontrol Pak Lukman adalah pemberi hukuman. Siap. Pakai R, Bu. Indikatornya tadi yang mana, Bu? Yang mana tadi ya? Yang menggunakan fisik maupun verbal itu kan. Nada suara mana tinggi. Sekarang enggak, maksudnya itu kalimatnya ini loh. Oh, kalimatnya ya. Nah, indikatornya apa? Indikator itu kalimatnya itu Indikator apa? itu ya kayak misalnya apa indikatornya yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal gitu dah. Dengan maksud kalimat maksud aku tuh ini kalimatnya ditulis apa enggak? Yang mana nih? nggak usah karena Iya, indikator. Oh ini ya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu gitu ya. Iya. Nada suara tinggi kan? Tahu. Oke. Materi. Nah, nanti contohnya dari indikator itu apa gitu dak sih? Oke lah. Berarti apa ini tadi? Indikatornya jadi kan indikator pertama menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ditunjukkan dari apa contohnya tadi ini? Menggunakan hukuman fisik. Ada, Bu, hukuman fisik ya. Itu tadi. Iya. Verbal tuh kata-kata nggak sih, Bu? Iya, dengan kalimat keras gitu, ha. Oh, hukuman fisik dan kalimat. Maupun verbal. Oke. Kalau SMK keras ya, Bu, kalau negurnya, Bu. Haruslah, kalau nggak keras ya cuekin aja sama anak. Kalau anak Kalau SD anak- dicuekin besok nggak sekolah. Kalau anak SD lemah lembut, Bu, dibujuk. Nggak nangis nanti. Memberi hukuman Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan, nah ya itulah kan keras tuh. fisik maupun verbal. Hal ini ditunjukkan dengan gitu. Apa ditunjukkan melalui kalimat? Ya, ditunjukkan melalui kalimat. Ini ya, ya sudah kamu ini. Kamu salah, udah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Bu, izin ke warung bentar ya, mau beli Boleh minuman. nggak boleh. Titip nasi padang Pak, Jadi nasi makan. nasi padang. Jauh dari itu, Bu. Jauh dari peradaban ya dirimu ya. Depan. Oke. Oke, indikator yang kedua. Yang nada suara tinggi. Jari menunjuk-nunjuk menghardik. Jadi maaf, Bu, ini soalnya yang mana ini, Bu? Nomor 2. Ini loh Pak. Aku pisahin studi- ya. Oke, ini Pak Kabul makanlah dulu. Ini aku pisahin nih dahan. Yang mana Bu Willy tadi baca yang mana sih? Menunjuk-nunjuk tadi Kak, kok nggak ada baca itu? Ya dia melakukan itu deh sih yang ini. Tunggu. Mana ini? Ya.
Nggak ada menunjuk-nunjuk sih. Iya, Pak. Ya ini ya Bu ya. Soalnya bila Bapak Lukman mengambil posisi itu ya Bu ya. Ya. Mm-mm. Apa yang akan dikatakan, pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Mana ada Itu ya Bu. tinggi. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Sudah, kamu tidak bisa bekerja seharian. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar. Oh, yang ini tadi tidak sih Bu? Yang fisik tadi. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Iya. Oke. Itu nomor 1 ya. Iya. Udah cukup nomor 1. Apakah perlu ditambah lagi? Udah cukup aja lah itu Bu. Lama nanti. Nah, kalau Pak Lukman sebagai manajer, apa yang akan dikatakan? Kenapa kamu terlambat? Ya, Gitu ya? Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik. Tapi sepatu warna apa yang sesuai aturan? Asik, Masya Allah, udah cocok ini. Oh, berarti gimana tadi? Kayaknya nggak ada di situ. Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik. Oh ya bisa sepatunya coklat gitu aja. Pak Lukman, jika sebagai manajerial itu menambahkan anu nggak sih? Membuat rasa bersalah nggak sih? Ya, itu menstabilkan identitas. Mengatakan apa? Oh, itu kan dulu nggak? Sebagai posisi restitusinya, Ya, melakukan restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, nanti Pak Lukman jika sebagai manajerial melakukan restitusi dulu. enggak usah dulu. Dengan mengatakan ya, Bapak tahu gitu, Bapak tahu Bapak tahu memakai sepatu warna coklat itu menarik. Tetapi sepatu warna apa yang sesuai aturan? Kalimatnya piye yang bagus? tapi Sepatu warna apa yang sesuai aturan? oke, terus ngomong apa lagi? Anu dulu, validasi tindakan. Oh, ini seharusnya validasi tindakan enggak sih, Bu? Kamu Ya, tahu itu kan kalau warna coklat kan identitas. Nah, nanti yang validasi tindakan yang salah, Pak Lukman ngapain gitu kan? Iya betul. Keyakinannya ngapain? Berarti kita tuh pakai yang segitiga restitusi. Nah, terus setelah nanya gitu, Pak menstabilkan identitas, melakukan restitusi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, gitu. Bapak Lukman mengatakan Bapak tahu dengan menstabilkan identitas ya. Menstabilkan identitas. Pak Lukman sebagai manajer melakukan restitusi dengan menstabilkan identitas, mengatakan
mengatakan ya. Dah itu titik kan. Kemudian pada restitusi validasi tindakan yang salah, apa ya? Kamu tentu Mempertanggungjawabkan punya perbuatannya. alasan mengapa melakukan itu. Itu kan? Rencana yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal itu gitu nggak? Apa yang kamu Nah, tanya alasan dulu ngapain dia kayak gitu. oh iya. Tapi Jadi buru-buru pertanyaan- tadi Bu. Apa rencana kamu? Ya makanya ditanya. Ada apa dengan sepatu hitam yang biasa kamu pakai? Apa keyakinan sekolahmu? Ya, Atau kamu memakai sepatu warna coklat gitu. Kok wagu banget sih? Iya. Apa yang Aku membuatmu punya alasan berangkat dong. terburu sekolah? Ini Bu, gini masuk enggak? Apa yang membuatmu berangkat sekolah terburu-buru? Ini kan pertanyaan restitusi. Tindakan yang salah. Apa itu ya? Jawabannya, mengapa kamu berangkat ke sekolah terburu-buru? Ya nggak ada hubungannya dengan sepatu coklat kalau gitu. Ada hubungannya tadi Bu, gara-gara ya terburu-buru salah pakai sepatu. Iya kan? Iya betul. Aduh. Nah, jadi apa nih? Validasi tindakan yang salah. Ya lebih ke kita tuh nanyain rencana dia untuk memperbaikinya gitu nggak sih? Ya kan dia udah salah nih. Ya udah kalau gitu. Jadi gimana Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita validasi dia tindakan yang salah. Ya udah salah gitu loh. Jadi apa rencana kamu untuk memperbaiki tindakan Masalah. itu gitu kan? Gimana? Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini. rencana ini kesalahan ini gitu gak sih? Terus menanyakan keyakinan. Oke. Ini cukup? Cukup. Bapak Ibu waktu diskusi sampai 15.25 Pak Henry bilang. 25 oh masih lama. Lama ya? Bentar lagi lah. Menanyakan keyakinan. Ya. Apa yang keyakinannya ya? Kamu udah tahu kan peraturannya gimana? Keyakinan sekolah ya kan? Keyakinan kelas ya. Itu tuh memakai sepatu. Dia melanggar itu karena melanggar keyakinan kelas kan? Ke sekolah dong. Sekolah ya. Maksudnya di aspek kasus itu di sekolah ya? Iya. Jadi berarti kamu sudah tahu kan? Terus yang paling gimana? Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Berarti kan dia belajar. Ya kan Pak Lukmannya guru piket. Iya berarti kan itu oh iya Pak Lukmannya iya. Berarti apa yang iya Bu yang kayak Ibu bilang tadi? Apa? Apa aku bilang tadi apa sih? Kamu sudah tahu kan? Iya. Apa yang telah kamu
Kamu sudah tahu kan apa yang telah disepakati sekolah gitu. Iya. Dalam permasalahan ini, Tutup kantin sekolahan. apa? Kantin sekolahan tutup. Siang nih, Pak. Oke, ada lagi? Cukup. Terus cari ini, Bu, solusi, Bu. Ya, kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus Kalau berwarna ini menanyakan keyakinannya udah cukup satu aja. Apa nggak perlu kita tambahkan? Jadi kamu maunya gimana sekarang atau gitu nggak? Nggak perlu. Oh, ya. Em, berarti belum. Patah begini. Ketok aku. Coba Bu, apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki permasalahan ini? Sip, ya. Dah? Dia tadi nggak keliling lapangan kan? Nggak pakai sepatu. Ya, dia copot sepatu gitu kan kayaknya. Iya, makanya dia nggak suruh keliling lapangan, cuma disuruh copot sepatu. Jadi setelah seharian tuh dia nggak pakai sepatu di sekolah gitu. Dia kan nggak berani keliling sekolah kan karena malu, mending dia pilih itu. Ya. Oke, sip. Lanjut. Ya. Lanjut ya. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan? Harus berwarna merah. Disiplin dan tanggung jawab. Kok merah? Hitam. Ya, astagfirullahaladzim. Udah jelas itu disiplin dan tanggung jawab kan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ya. Nilai kebajikan itu ya kayak apa aja nilai kebajikan ya, Bu? Banyak kemarin itu. Oh ya. Aku lalinya itu deh. Ya kayaknya ya itu disiplin tanggung jawab kan yang sesuai sama kasus itu. Iya, disiplin. 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 Tanggung jawab. Jalan. Terus? Ya. Iya. Dia ambil gas dulu ya. Siapa lagi? Terus ya udah disiplin dan tanggung jawab. Terus bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Gimana Bu? Menurut Bu Willy, Bu? Tuh. Saya tidak setuju. Dalam ini. Lukman. Pak Kapol setuju nggak pakai sepatu seharian? Kalau aku sih setuju ya, biar efek jerah gitu. Ya seharusnya sih setuju. Cuman kalau kita kaitkan sama pendidikan yang berpihak pada murid nggak bisa. Betul. Tapi Bu, kalau Jadi di ibaratnya- SD, Gitu, ha. kalau di SD nggak ada yang pakai sepatu. Udah nyampe SD, sepatunya dilepas semua seharian. Pakai kaos kaki aja kan. Lebih suka. Iya. Iya, jadi ya ibaratnya itu nggak jerah lah ibaratnya. Gimana ya? Gimana Bu Norma menyikapi kasus itu tadi? Tidak setuju aja lah, biar gampang cari alasannya. Cari aman. Karena hal ini
karena Pak Lukman memberikan Berarti Bu, hukuman. ini besok pagi kan Ya, presentasinya? Rukolnya besok pagi. Iya, Ya. besok pagi Bu. Allah Muhammad Rasulullah. karena Pak pakai Lukman berikan hukuman tanpa mau mendengarkan alasan yang diberikan oleh Sabrina. Betul? Ya. Serta dapat menimbulkan rasa benci dan dendam. Oh, dijelaskan juga nih ya Bu ya, nilai kebajikannya. Ini apa Pak? Dijelaskan juga ya nilai kebajikannya, bukannya Dendam. Nggak tahu. Apa Beda. mau kita jelaskan? Disiplin itu apa? Tanggung jawab apa? enggak maksudnya Enggak Pak, di sini baru cuma disebutkan aja disiplin dan tanggung jawab gitu sih. ya, Hal ini dapat menyebabkan apa Bu? Timbulnya Rasa benci atau dendam. rasa benci atau dendam. Dan bisa mengganggu psikis anak karena pemalu tadi. Mengganggu psikis anak murid. Oke. Mengganggu psikis dan menyebabkan suasana belajar tidak nyaman gitu ya, Ya. karena bawa kaos kaki gitu kan. Sebenarnya enggak juga loh Bu, di kelas itu loh. Memang kaos kaki ya dipakai juga toh. Iya, di tempat saya juga anak-anak loh malah keliling-keliling sekolah nggak pakai sepatu. Pakai sepatu kan. Mana itu? Cuman Ya. dia salah Pak Lukman itu ya itu tadi. Keras dia. Ya kulturnya beda sih. Kalau di kota kayaknya sepatu dipakai lah di dalam ruangan, nggak ada dilepas-lepas kayak kita dah. Oh gitu ya? Iyalah, nggak ada Oh, dilepas-lepas. Iya, Karena berarti kita ini kan tempatnya Gitu. kayak gini, debu kan. Kalau sepatu dipakai susahnya punya. Kalau di kota-kota nggak ada. Buka-buka sepatu dah. Wah, orang nggak ada yang tanah. Iya, SMA 2 emang buka sepatunya? Enggak kan? Kalau dulu dibuka dah. Oh, kalau dulu saya enggak, pakai aja sepatunya itu. Kalau aku dulu dilepas sih, karena males piketnya. Nah, itu. Lanjut ya, permasalahan ketiga. Tinggal berapa menit lagi nih? Aku sambil di jalan ya Bu, udah jam balik nih. Oke, Bu Dadi sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kalau sempat. ini kasus yang ketiga ya Bu ya. Ya, Pak. Nah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Iya kan Bu? Ya, Nah, tindakan Pak Lukman kurang efektif karena posisi kontrol yang diterapkan oleh Pak Lukman masih sebagai pemberi hukuman. Seharusnya Kan aku baik hati. Bapak nomor berapa? 3. Ya. Siapa? Ini Bu Dani. Ya, aku tak kirim. Piye Bu, piye sampai mana tadi? Nih, posisi kontrolnya Bu Dani. Oh, Ibu Bentar ya. Dani, bukan Pak Lukman lagi. Pak Lukman udah selesai, Pak. Yang kasus 3 lagi kan? Oke. Ya. Itu pembuat rasa bersalah itu kan? Posisi kontrol dari Bu Dani itu kayaknya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di depan papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur
Ini kasusnya tidur, Bu. Iya, cuman kan respon Bu Dani itu dia tuh posisinya sebagai pembuat rasa bersalah itu. Tidur tanpa Bu, aku acuh izin tak ke acuh kamar kecil dulu. pelajarannya. Fajar coba mempertanyakan nomor 3. Maju ke depan. Nah, tulis Fajar terpaku. Bahasa Inggris. Tidur. Ayo Fajar, makanya tidur-tiduran. Coba Bapak bacain aku di jalan. Ayah, ini kasusnya Bu ya. Ya. Ibu Dani sedang menjelaskan pembelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur. Dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba menjawab pertanyaan nomor Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan. Kerjakan Ya. di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan. Maju ke depan. Dan sesampai di depan, Fajar pun depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku. Nah, ini. Ya. Terus? Nah, terus ayo Fajar, Yes. makanya jangan tidur-tiduran. Ya, lain kali perhatikan sudah. Sudah sana, duduk kembali katanya. Nah, itu ceritanya ya. Ya. Terus Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti itu sudah seringkali terjadi pada Fajar. Sepertinya tidak memperhatikan acuh tak acuh. Nilai-nilai pun terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nasi di situ dulu ya. Fajar pun diam membisu. Pertanyaannya, Ya itu pembuat rasa bersalah itu kayaknya. ini kan, Fajar, apakah kamu tidak kasihan sama ibu katanya kan Bu? Ya. Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Sebagai apa? Pemberi ya? Pemberi apa? Pemberi. Kamera boleh di Rasa bersalah. Ini iwak gulai. Inilah. Ibu, Nasi bungkus. Sing Gimana, Pak? setunggal nila gulai, sing setunggal kapar. Bu, itu ditutup dulu lah mic-nya tuh. Tunggu Oh, sebentar. kawan beli gulai, guys. Tunggu sebentar ya guys. Maafkan saya. Kepala ya Mbak? waduh. Sampai mana Bu? Itu tadi. Posisi kontrol Ibu Dani adalah sebagai pemberi rasa bersalah. Ya. Ibu numpang nanya Bu, Ya. dari mana Ibu tahu ini posisi kontrol Ibu Dani ini sebagai pemberi rasa bersalah? Dari mana Bu? Itu tuh. Dari ini nih. Tunggu. Dari kalimat yang mana Bu? Nah, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku. Bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya. Ayo Fajar. Makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan sudah sana duduk kembali kira-kira apa? tuh. Oh, sini ya. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh dan nilainya pada saat ditegur. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Kalimat Ibu terakhir nih Bu ya. mengajar kamu, ya itu. Jadi posisi dia sebagai pembuat rasa bersalah. Ya. Clear? Apa kalimatnya perlu di copy? Boleh Bu. Ya, ditunjukkan dari kalimat. Nah, itu aja Bu.
Jauh rumah Bu Ili. Nah, lumayan. Saya 40 kilo Bu dari sekolah ke rumah. Mantap. Bapak di mana? Sekolah Bapak di mana? Di unit 3. Rumah Bapak di? Rumah saya di Bungo Bu. Jauh juga Bapak ya. di Bungo? Mm-mm. Jauhnya. Ya, kan Bu. Bungonya di mana? Di SKB. Kalau SKB enak Bu, dekat, cuma 14 kilo dari sekolah. Oh lagi, pelosok. Masih jauh lagi. Kami orang dusun. Oh, di ujung. Bapak Kami darah, Ibu tahu darah Lubuk Landai? Di... Nah, Bapak di Raksana. situ. Iya. Istri di sana, Pak. Wah. Enggak, lanjut. Nah, besok aja kita cerita lagi. Oke. Dia kena marah. Kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar Kasih sayang. adalah Kasih. kasih sayang Dan rasa diterima deh. Oh, terima kasih. Bu Willy di atas motor ya? Iya, di atas motor. Pulang. Kok bisa nyambung kayak gini? kan sinyal bagus, Pak. Iya. Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah rasa kasih sayang ya. Kasih sayang Iya. terus Rasa kasih sayang dan bisa diterima gitu gak sih? kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima. Diterima. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Lanjut ya, nggak usah kita tambah-tambahkan embel-embel. Oke. Bila mana Bu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Kayak apa yang kamu Jika lakukan Bu ketika Ibu sedang memberikan materi? sebagai pemantau. Sebagai pemantau kan berarti memantau gitu berarti ya. Negur dulu ya. Menegur dulu dah. Menegur Fajar dengan ramah ya. Apa yang dilakukan ketika Ibu sedang memberikan materi? Menegur Fajar dengan ramah. Misalnya apa tadi? Fajar apa yang kamu lakukan gitu? Ya. Apa Nah, yang Fajar sedang tolong diperhatikan. Fajar tolong diperhatikan kalau Ibu menerangkan gitu atau gimana? ini kan pertanyaan kan Bu yang ditanya disuruh bikin. Yang dibuat Bu. Ya. Iya. Berarti kita Apa tanya Fajar apa yang sedang kamu lakukan? Apa Sesuai yang dengan sedang kamu lakukan sedang memberikan Terus? materi? pada saat Ibu memberikan Materi. terus Udah lah, ada tanya. tiduran Udah, itu aja. jadi. Terus yang kedua pertanyaannya, pertanyaan-pertanyaan kan dibilangnya. ya betul. Setelah ditegur dijawabnya capek Bu, ngantuk Bu, males Bu, gabut Bu. Nah, gitu jawabannya. Terus apa lagi? Nah, konsekuensi itu enggak sih? Betul. Apakah Dan kamu tahu apa? konsekuensi
Apa konsekuensinya jika kamu melakukan hal tersebut? Nah, udah ditegur terus kita balikan ke dia lagi. Tahu nggak konsekuensinya apa? Apa dari melakukan pelajaran? Ngantuk, Bu. Nah, kenapa kamu ngantuk? Nggak gitu dulu ya? Ya, kenapa kamu mengantuk? Kenapa kamu mengantuk, Fajar? Banyak sih kalau dia ininya, kalau apa? Dia males, nggak ngerti gitu. Iya. Memang nggak ngerti nian gitu. Jadi apa ini Bu? Apa yang sedang kamu lakukan pada saat Ibu memberikan materi pelajaran? Terus apa yang Apakah konsekuensinya terhadap apa yang kamu lakukan? Terus kamu tahu konsekuensinya dari apa yang kamu lakukan? Tahu, nggak bisa jawab gitu kan? Terus Ya, udahlah itu aja dah. lain kali perhatikan ya. Udah gitu aja ya. Nanti kita Ya. tambahkan. Bila mana Ibu Dani berposisi pemantau apa yang dilakukan Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal itu, bagaimana tindak lanjut Anda? Waduh. Kalau ini mungkin menyarankan gurunya untuk lebih interaktif kali. Mungkin gurunya boring kali ini. Ya, melakukan yang segitiga restitusi itu, Bu. Melakukan Saya akan berkomunikasi dengan Ibu Dani. Saya akan berkomunikasi Restitusi yang benar. melakukan Gimana? segitiga restitusi. Boleh juga tuh, Bu. Terus berkomunikasi dengan Bu Dani ya. Ya, terus memberi perhatian kepada Fajar. Kasih duit, Pak. Berkomunikasi dengan Bu Dani untuk merancang pembelajaran yang interaktif mungkin enggak? Ya. Memberikan pelajaran apa tadi? Perhatian ya, perhatian lebih kepada Fajar. Cukup. Tapi ini loh ke Bu Kita cukupkan Deninya, ya. Bu, bukan ke Fajarnya. Kenapa? Kan misalnya saya sebagai kepala sekolah. Nah, yang saya lakukan kepada Bu Daninya bukan ke Fajarnya, enggak sih? Dua-duanya, Bu. Oh gitu. Ya dua-duanya sih. Oh, ya yang Bu Daninya ditambahin, Bu. Itu tadi kan kepada Fajar. Bu Dani udah? Tambahnya apa? Udah. Yang memberikan masukan untuk menggunakan tahap restitusi dengan benar. Terus? Serta memposisikan diri sebagai manajer. Oke, Memposisikan diri sebagai manajer. Tahapan segitiga restitusi secara benar kepada Fajar. Komunikasi dengan Bu Dani untuk merancang pelajaran interaktif, memberikan perhatian lebih kepada Fajar. Oke, nanti bisa ditambahkan ya kalau kurang itu. Iya. Nah, baru ketemu Antoni. Lanjut. Lanjut. Apa lagi nih? Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat pertengkaran adu mulut. Posisi kontrolnya sebagai manajer itu, Bu. Ya, manajer. Anu ya,
Bu Suti ya? Ada catatan Ibu Wilis. Sudah baca tadi Bu. Apa Pak? Tuh Ibu Gimana? Willy udah baca tadi. Udah tadi udah baca. Kan tadi bahasnya mau kasus 4. Iya. Mantap. Kalau nggak salah sih, tapi nanti coba dibaca lagi. Ibu benar, Suti berperan sebagai apa tadi Bu? Kontrol apa? Posisi Manajerial ya? Manajer. Posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajer. Terus Manajer. Terus hal-hal apa yang yang dilakukan? apa ya? Ibu Suti sudah melakukan langkah-langkah Yang restitusi. dilakukan Kayaknya adalah itu gimana? apa namanya? Bersama peserta didik itu nyelesain masalah gitu loh, Bu. Kayak mana kalimatnya ya? Oke. Yang dilakukan adalah dengan Bersama-sama melakukan menyelesaikan kesalahan dengan peserta didik. diskusi dengan benar dan berusaha mencari permasalahan bersama dengan melibatkan peserta didik. Gimana Bu kalau begini Bu? Pak Kabul bagaimana kalau begini Pak? Coba bacain, Bu. Ibu Suti Ibu Suti berperan sebagai lanjut Pak. Kontrol manajer yang dilakukan adalah dengan melakukan tahapan restitusi dengan benar dan berusaha mencari solusi dari permasalahan dengan melibatkan peserta didik. Ya. Terus Bu, itu tuh tadi tuh kayaknya Gimana? mengajarkan itu tanggung jawab kepada Dino itu loh, Bu, si Bu Sutinya. Hal-hal yang dilakukannya itu Bu Suti itu mengajarkan rasa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh Dino itu. Kayak mana kalimatnya? Kepada murid untuk berani bertanggung jawab pada perbuatan yang telah dilakukan. Bagaimana kalau begitu? Oke, mantap. Ya. Terus apa lagi ya? Kayaknya Bu Suti. Bu Dia Suti mendukung ini kayaknya gurunya ini ya, berpihak pada murid ya? Iya, mendukung murid kan. Terus kayaknya bisa menemukan solusi gitu kan atas permasalahan yang murid hadapi gitu kan. Mantap. Suti adalah kepala sekolah. Keren lah Bu Suti ini. Kepada murid dan berusaha. Tadi udah mencari solusi di atas. Bu Suti adalah kepala sekolah yang berpihak pada murid, gitu aja kali ya? Iya. Berpihak pada murid. Dah, next. Oke, sebentar. Udah nge-lag nih. Sampai 15 berapa tadi? Dalam kasus tersebut 15.25, Bu. 25. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Bagaimana Dino dikuatkan itu ya? Itu membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Yang kalimat itu kan? Ya, Bu Suti menguatkan Dino dengan
menyadarkan bahwa Membuat melakukan kesalahan adalah manusiawi. dan Terus mempertahankan diri itu adalah penting gitu, Dak. dan mempertahankan diri adalah penting. Terus Kayaknya itu sih kayaknya yang dikuatin Bu Suti. iya, terus tapi ini juga ada gini, dia suruh jahit nggak mau, nggak bisa, tapi Bu Suti ngasih solusi, coba gimana kalau minta tolong ini, minta ajarin gitu. Oh, ya bisa juga. Apa itu? Kalimatnya gimana? Bu Suti Menumbuhkan kepercayaan diri anak gitu. Bu Suti ya dapat menumbuhkan rasa Dapat ingin tahu dan peduli. menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak untuk Belajar. dapat belajar menyelesaikan permasalahan yang telah dibuat. Terus kalau menekankan Anto, Anto gini, Anto, saya perlu kancing baju saya diperbaiki, Bu. Yang mana ini? Yang mana itu, Bu? Soal Oh, kedua. Nomor 2 tadi. Tadi kan untuk Dino tadi nggak ini kan, nggak apa, dia nggak bisa jahit nih, disuruh jahit, terus tapi kasih masukan kalau gimana kalau seperti ini. Mm-mm. Nah, itu kan menguatkan untuk Dino, lah nguatkannya untuk Anto bagaimana gitu kan, karena Anto ini marah nih, kancingnya dilepas gitu kan. Ya. Ya, Jadi saya perlu maksud Bu Sut gimana? ya Karena kayak menurut yang saya Ibu itu Bu Suti itu meredam kemarahan Anto gitu. Gimana Bu jadi kalimatnya? Ibu Suti menguatkan Dino dengan cara mengatakan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi. Pak, itu yang Dino sudah kita ke ke Anto Anto. lagi. Anto lagi. Ya, menguatkan Saya perlu kancing saya Dino katanya kan. Nah, itu kalau nggak Bu Suti nggak bijak, marah Anto ini. Iya, ibu saya Ini kan sangat posisinya kan Anto sedang marah nih. Kalau melihat baju saya copot 3 begini. Dino Ya, apa ya? bertanggung jawab. Selain itu, Dino bertanggung jawab dengan memperbaiki kancing bajunya. Bu Suti bilang gitu. Menumbuhkan rasa percaya diri anak dan Bertanggung jawab itu rasa kan jadinya. tanggung jawab. Iya. Kalau Bu Suti menguatkan Anto dengan apa ya? nih. Apa Bu Suti menguatkan Anto, memberikan pengertian, menguatkan Anto dengan memberikan Pengertian untuk kepada Anto untuk apa nilai kebajikannya apa ya? Apa ya? Sabar. Mau memaafkan nggak sih Bu? Nah, iya, saling memaafkan. Oke, dan si Dinonya ya bakal bertanggung jawab gitu loh.
dapat menerima kesalahan teman dan memaafkannya, gitu. Karena Dino pun sudah mau bertanggung jawab, gitu. Ya, Dino akan bertanggung jawab. Dino sama siapa dek kesini? Cukup ya Bu? Ya, next. Satu lagi. Kira-kira nilai kebajikan, keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Saling menghormati, menghargai Nilai tanggung jawab. kebajikan sekolah adalah saling menghargai dan menghormati Dan satu tanggung sama jawab. lain. Terus Tanggung jawab, Bu. rasa tanggung Tanggung jawab. jawab. Terus mengakui kesalahan. Terus mau meminta maaf. Apa lagi Bu? Wes, Bu. Itu Ya. kayaknya menghargai sama udah tadi kan. Menghargai, menghormati, rasa Ya, itu tanggung aja. jawab, mengakui kesalahan, mau meminta maaf. Udah semua itu. Cukup? Cukup. Sekarang Ya, Bu, ini 1526 nih, Bu. kenapa? Udah selesai ya? 1526. Berarti kita kembali ke sana ya? Ya, Kita save dulu ya. Ya. Itu nanti kita bikin PPT-nya, Bu. Ya, yang bikin siapakah? Bu Norma sekalian juga nggak apa-apa kah? Kita bikin sama-sama aja lah ya. Nanti kita bikin linknya aja. Jadi bisa edit masing-masing gitu. Berarti ini saya hentikan ya Bapak Ibu. Sebentar. Bu, mana tadi? Sebentar ya. Sedikit dulu. Bu, saya anu dulu ya. Saya tak screenshot dulu. Iya. Bu, belum bisa masuk ruang utama gimana, Bu? Ya, belum dibuka mungkin. Oke, saya screenshot dulu ini Bapak Ibu. Ya udah, Pak Kabul, bisa. senyum dong. Pak Kabul, hadap sini, hadap kamera. Saya screenshot ini. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Saya mau guyur pulang dulu, Bu. Oke, Iya. sebentar. Makasih ya, Bu ya. Oke, nanti saya kirimkan ke mana ya? Presentasinya Ke Pak saya, Kabul Bu ya. ya. Oke. Bapak yang mau baca maksudnya? Iya, Apa Bapak yang mau bikin? Bapak yang mau bikin? yang bacanya besok kabul maksudnya. Oh gitu, siap. Ibu Sinyalnya penjawab kan? Pak. Lebih. Misalkan sinyalnya stabil. Ya.